Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat. Sebuah obrolan yang membahas isu-isu aktual dan terkini dan menarik untuk kemudian kita kupas dan kita bahas. Dan alhamdulillah di obrolan rakyat kali ini kita sudah kehadiran narasumber kita, seorang pengamat keuangan dan pembangunan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah Bang Wilson SE, pengamat keuangan dan pembangunan. Dan kali ini kita akan obrolkan berkaitan dengan Pemda Kota Bengkulu, Pemkot Bengkulu membangun infrastruktur. Dan dalam hal ini infrastruktur yang kita maksud adalah jalan ini dari berhutang ke salah satu bank, dan waktu itu masuk dalam postur APBDP tahun 2020. Nah, ada apa kira-kira? Nah, kita langsung aja. Bang Wilson mungkin sudah memahami kan bagaimana terkait dengan postur APBD yang masuk APBDP tahun 2020, pinjaman ke salah satu bank waktu itu kan. Nah, ini kan untuk pembangunan jalan. Nah, Bang Wilson melihatnya seperti apa? Oh, terima kasih Adindaku Melian. Bismillahirrahmanirrahim. Memang sempat ya beberapa saat yang lalu, beberapa katakanlah bulan yang lalu ya, kita sempat mendengar juga terkait dengan memang itu pembangunan di beberapa katakanlah ruas jalan ya, mungkin dibagi dalam beberapa paket ya. Mungkin kita tidak terlalu tahu detailnya, teknisnya, tapi kita sempat juga melihat ada hasil sidak daripada anggota Dewan Kota, kalau nggak salah komisi 2 ya, di salah satu lokasi yang ada di Tulus Sepang ya. Tulus Sepang. Dan juga hasil dari sidak mereka ditemukan ternyata ya, dari pemberitaan yang kita lihat, yang kita baca, terdapat indikasi atau dugaan kuat bahwasanya hasil kualitas daripada pengerjaan infrastruktur fisik daripada jalan tersebut patut diduga tidak sesuai dengan sebagaimana yang diharapkan. Artinya memang dari segi kualitas mungkin tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya harus dilekatkan pada saat pelaksanaan pembangunan fisik tersebut. Nah, itu sebenarnya saya melihat dari sisi itu yang memang katakanlah bagi kita ya warga Kota Bengkulu memang agak miris. Nah, terkait dengan sempat viral Bang. Dan sempat viral juga. Nah, terkait dengan memang saya melihat ini tema-tema yang ngeri-ngeri sedap ya, yang sangat menarik juga kita bahas terkait dengan katakanlah membangun ya, pemerintah Kota Bengkulu membangun dengan berhutang. Sebenarnya yang pertama ingin kita sampaikan di sini terkait dengan membangun dengan berhutang, sebenarnya secara normatif ya, legal formalnya memang sudah diatur. Sudah diatur memang dalam PP 30 2011 Jumto PP 56 2018 tentang pinjaman daerah. Nah, pinjaman daerah memang sudah ada aturannya. Jadi daerah itu memang boleh minjam, silakan. Kalau memang ingin meminjam, boleh silakan bawa. Ya, artinya pemerintah kota melakukan peminjaman di salah satu lembaga keuangan itu diperbolehkan dari sisi aturan. Tetapi kalau kita lihat juga di pasal 13 kalau nggak salah di ayat 1 ya, bahwasanya memang pinjaman ini kalau dia pinjaman seperti sekarang ya, kita melihat kemarin memang pinjaman ini memang diarahkan untuk pelaksanaan fisik. Artinya apa? Ini pinjamannya jangka waktu menengah. Kalau jangka waktu menengah, kalau lihat dari pasal 13 PP 56 2018 tentang pinjaman daerah tersebut, maka ini katakanlah pinjaman jangka menengah ini sudah harus dilunasi pokok plus bunganya itu di masa kepemimpinan kepala daerah yang meminjam ini. Artinya apa? Kalau sekarang kepala daerahnya habis nanti 2023 kalau nggak salah ya, sekitar September Oktober 2023, maka dia tidak boleh melebihi batas waktu tahun anggaran itu, dia sudah harus dilunasi. Nah, pengembaliannya itu ya. Pengembaliannya pokok plus bunga pinjaman. Ya, kita tidak tahu ini. Tidak tahu apa. Berapa besarnya sebenarnya yang dipinjam oleh pemerintah kota ini. Cuma saya pernah membaca di salah satu media juga, online juga, katanya pernah mengusulkan 300 miliar. Katanya pernah juga saya baca juga disetujui 250 miliar. Tapi ternyata juga pernah juga saya membaca juga katanya hanya 150 miliar. Ya. Nah, jadi kita belum tahu ya angka pastinya berapa. Realnya berapa? Angkanya berapa? Yang jelas miliaran. Katakanlah misalnya ini 150 miliar. Artinya 150 miliar ini kalau jangka waktu
kepala daerah katakanlah Pak Helmi Hasan sekarang 3 tahun, maka 3 tahun bagi 3 ini. 150 miliar dibagi 3 artinya 50 miliar, 50 miliar. 2021 50 miliar plus bunga, 2022 50 miliar plus bunga, dan 2023 50 miliar plus bunga juga. Baru dia selesai. Nah, itu dari segi Ya, saya katakanlah pengembalian dan tenornya. bunga ya Bang. Ini Plus bunga. Jadi kita prihatin sebetulnya. Nah, bunganya pun besar Bang. Saya yakin sebenarnya bunganya juga ya namanya Ya. minjam pasti Pastilah, pasti pasti signifikan, akan ya. ada bunga kan. Betul. Tidak mungkin orang meminjami tidak akan ada kontribusi balik dari pihak katakan pihak pendonor ya, pihak peminjam. Nah, jadi itu dari sisi Regulasinya. dan dari sisi itu memang kita lihat memang tidak ada persoalan asal memang ini dilunasi dalam masa kepemimpinan dia. Tinggal kalau saya lihat ya, tinggal 3 tahun nggak nyampe lagi ini efektifnya kan 2023 ke sini. Dan itu Bang dibebankan kepada uang rakyat yang uang APBD itu kan uang rakyat dari pajak yang kita bangun. Betul itu. Termasuk rakyat juga akhirnya betul. membayar bunga itu udah Bang. Ini Jadi kalau perhatian kita Bang. jadi analoginya begini. Jadi pemerintah dalam hari ini pemerintah daerah yang meminjam uang untuk membangun katakanlah sarana-prasarana fisik ini, tapi yang bayar juga bukan pemerintah daerah secara pribadi, tidak. Yang bayar juga rakyat karena rakyat kan membayar pajak, membayar retribusi. Nanti uangnya itu disatukan dengan uang dana transfer dari pusat. Kalau uangnya sudah disatukan di rekening kas umum daerah yang ada di salah satu bank katakanlah bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Sekarang bagaimana kita bisa memisahkan apakah ini uang dari pusat, apakah ini uang dari PAD yang kita bayarkan tidak? Artinya betul. Apa? Artinya sudah bercampur. Nah, itu pertama. Terus juga ada lagi yang menarik juga. Di pasal 13 itu ada ayat 3 ya, kalau nggak salah ayat 3 juga. Itu sebutkan bahwa sebenarnya kalau pinjaman jangka menengah ini memang dia dibangunkan untuk prasarana dan prasarana, tapi di daerah yang tidak ada penerimaannya, tidak ada penerimaan daerah. Itu di aturannya ya? Begitu aturannya. Itu di pasal 13 ayat 3-nya. Silakan nanti ya pemerintah daerah dengan tim pakarnya silakan dilihat itu peraturan itu ya. PP 56 2015 pasal 13 ayat 3-nya. Jadi dia dibangunkan di lokasi yang memang daerah tersebut tidak ada penerimaan daerahnya. Nah, sekarang ya silakan sih dicerna oleh mereka kan. Apakah sudah tepat mereka membangunkan misalnya titiknya di lokasi A, paket misal paket 2 di lokasi A, lokasi B, silakan mereka itu. Itu perlu dianalisa. Itu perlu dianalisa oleh tim mereka kan. Nah, itu terkait dengan lokasi. Nah, terus terkait dengan bagaimana saya melihat juga dari perspektif penganggaran perencanaan. Nah, saya melihat juga dalam kondisi pandemi Covid sekarang ini, kalau menurut saya pribadi dan saya selaku pengamat juga dan juga selaku warga masyarakat Kota Bengkulu, saya melihat memang sangat tidak cepat sekali ya. Dan sangat tidak tepat sekali kita katakanlah memburu ya, tergesa-gesa membangun fisik di mana sebenarnya cukup elegan kalau memang ini ditarik maju saja. Kenapa ditarik maju saja? Misal begini, kan mekanisme pinjam dengan pihak pemberi pinjam katakan ke lembaga keuangan ya dalam tanda kutip itu kan sudah ada mekanisme dan tahapan-tahapannya, mulai dari pengajuan proposal, ada studi kelayakan proyeknya, visibility studinya, terus nanti ada tim dari lembaga keuangan meriksa ke sini, terus melihat nanti proposal itu apa yang mau dibangunkan, ada presentasi dari pihak pemerintah kota, terus minta katakanlah rekomendasi dari Kementerian Keuangan maupun dari Kementerian Dalam Negeri, terus nanti setelah itu disampaikan persyaratan ke lembaga keuangan akan memberikan pinjaman, setelah itu nanti presentasi dengan mereka, nanti pada akhirnya mereka approve, mereka akan menerima permohonan kita, dan pada akhirnya nanti akan kredit, akan perjanjian kredit ini. Nah, maksud kita saya selaku pengamat melihat kenapa harus diburu-buru waktunya sehingga akad perjanjian kreditnya itu sudah mendekati akhir tahun. Nah, kenapa tidak akad perjanjian kreditnya itu di awal tahun 2021 saja? 2021 saja sehingga waktu pengerjaannya spesial lebih lama. Time spesial lebih lama. Jadi tidak diburu-buru waktu sehingga hasil kualitas bangunan yang akan dilaksanakan pembangun fisik ini yang hasil dari duit ngutang tadi itu memang betul-betul tepat guna, tepat sasaran dan tepat manfaat. Kalau Abang lihat itu hanya diperkirakan berapa bulan pengerjaannya? Kalau saya melihat sepertinya tidak sampai 2 bulan ya. Kalau saya melihat ya, tapi saya tidak tahu persisnya. Sebenarnya kalau kontrak
pelaksanaan fisik ini memang seperti sekitar 45 sampai 60 harian ya namanya. Tapi tergantung berapa lebar, berapa besar volume anggarannya, berapa lebar dan berapa panjang fisik jalan yang harus akan dibangun. Tapi saya lihat kalau yang kita baca di salah satu lokasi paket yang ditinjau oleh anggota dewan, saya lihat anggarannya tidak lebih dari 40 miliar. Artinya apa? Artinya ini paket bukan paket yang besar sekali sih, bukan paket yang besar sekali. Artinya apa? Artinya kita melihat dengan dilaksanakannya pekerjaan fisik ini di menjelang tutup akhir tahun, mana lagi 24 Desember kalau nggak salah cuti bersama tuh, kalau nggak salah ya. Artinya apa? Sudah banyak sekali terpotong, belum hari libur, belum lagi faktor cuaca juga harus kita perhitungkan. Nah, kalau faktor cuaca ekstrim, misalnya hujan dan hal lain, sementara kita harus melaksanakan pekerjaan fisik mulai dari persiapan pematangan lahan sampai ke kata orang itu memasang base sampai ke melayar aspalnya. Oh, ini kan butuh perencanaan yang matang. Jadi dengan waktu yang katakanlah yang sudah mendekati akhir tahun ini, saya rasa sangat tidak tepat sekali. Sehingga meminimalisir kalau seandainya maksud abang itu dia masuk ke APBD normal ya bang, ya. 2021. Nah, APBDP 2020 itu artinya ini diduga terburu-buru. Nah, kalau kita patut melihat saya melihat ini sebenarnya memang. Kalau kepala daerah setingkat kepada katakanlah ini wali kota ya. Wali kota memang dia tidak berbicara masalah teknis. Memang dia bicara dalam tataran kebijakan karena dia selaku pejabat katakanlah pemegang kekuasaan keuangan daerah. Tetapi ini kan ada jajaran di bawahnya. Ada TAPD-nya, ketuanya siapa, TAPD-nya, ada sekretaris TAPD-nya, ada ketua 1, ada ketua 2, ada wakilnya, terus ada Bapelitbang, ada tim PU-nya, tim teknisnya, ada bagian hukumnya. Coba ini terpadu sehingga terjadilah sinergitas sehingga hasil daripada produk perencanaan mulai dari penganggaran bagaimana menganggarkannya tadi misalnya ya lembaga keuangan tadi sudah di-approve misalnya bulan September di-approve disetujui. Nah, bagaimana kalau kita atur akad kreditnya di akhir Desember 2020 sehingga nanti di awal Januari atau Februari 2021 ini baru uangnya ditransferkan kira-kira seperti itu. Betul. Sehingga proses paket lelangnya, tendernya masuk ke UKBPJ itu di 2021. Nah, ini kan sebenarnya bisa rencanakan. Jadi tidak terburu-buru. Satu lagi bang, pada saat itu saya ingat betul ya, di akhir tahun itu, pertama kita kondisi COVID, sangat prihatin sekali kondisi COVID. Yang kedua di 9 Desember itu kan sebelum 9 Desember itu kita sudah disibukkan dengan pilkada waktu itu kan. Pilkada itu kan menyita perhatian juga kan. Artinya peristiwa-peristiwa COVID, pilkada dan lain sebagainya itu kan harus menjadi perhatian juga. Kenapa tidak kemudian di 2021 nah, itu yang kajian bang. Jadi kan WHO kalau tidak salah ya, itu sekitar tanggal 11 Maret kalau nggak salah 2020 itu memang sudah menetapkan bahwa ini COVID ini menjadi katakanlah pandemi global ya. Artinya dari mulai bulan Maret sampai ke akhir Desember 2020 ini orang hirup pikuk bagaimana menghadapi pandemi COVID ini tersita. Belum lagi 9 Desember orang pilkada. Belum lagi mungkin faktor-faktor nanti faktor cuaca dan seterusnya. Jadi ini harusnya diperhitungkan. Nah, ini yang kita pertanyakan bang. Makanya kita sempat ya bertanya ya, kenapa mesti dimasukkan di APBD perubahan? Kenapa tidak diatur sedemikian rupa di perencanaannya? Harusnya memang tim keuangan ya, terutama di sini kita melihat ini BPKAD ya, Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah, berikut jajarannya, bidang anggaran dan berikut Bapeda dan dinas terkait seperti dinas PU ya, dinas PU PR kota memang harus merencanakan. Jadi tidak bisa katakanlah parsial per OPD ini nggak bisa. Jadi ini disampaikan katakanlah ke pemegang kuasa pengelola daerah. Dalam hal ini Pak Wali Kota disampaikan bahwasanya kalau kita laksanakan di akhir tahun 2020 maka nanti kira-kira begini dia. Nah, ini namanya ada manajemen risiko ya, pengelolaan manajemen risiko, baik itu manajemen risiko pengelolaan kegiatan, proyek ataupun manajemen risiko pengelolaan tata keuangan. Jadi harus disampaikan. Jadi dia terencana dengan matang. Jadi saya menggarisbawahi ini sangat tidak tepat sekali kalau dimasukkan dalam postur APBD. Jadi nanti orang akan banyak bertanya, kenapa dipaksa dalam postur APBD? Ada apa ini? Jadi di APBD perubahan ya, tahun 2020 ada apa nih? Nah, sementara ini uangnya
berasal dari ngutang. Kalau uangnya berasal dari Ya, duit standar, katakanlah APBD biasa, normal ya. dari APBD kita tidak ngutang, maka orang beranggapan bahwa ini katakanlah memang ini karena mengejar target ini harus menghabiskan realisasi anggaran APBD. Kalau ini kan ngutang, berarti ini kan Nah, lain ya. berkaitan lain. utang ini Bang, ini menarik ya, saya ingin tanya dengan Bang Wilson. Jadi juga sahabat sekalian untuk bisa mendengarkan apa yang kemudian dianalisa Bang Wilson. Ini kepala daerah ini kan keinginan juga dari kepala daerah kan untuk kemudian mengutang ataupun minjam ke salah satu bank. Nah, apakah kemudian ini sebetulnya lebih baik kalau kepala daerah itu kreatif misalkan? Karena kalau untuk membangun infrastruktur dengan ngutang artinya tidak terlalu ribet-ribet sebetulnya kan, semua orang mungkin bisa kalau ngutang kan, menjadi kepala daerah ngutang. Tapi yang paling penting itu kan Bang adalah bagaimana seorang kepala daerah memiliki ide kreatif, katakanlah anggaran menjual anggaran dari pusat atau kemudian dari sektor penghasilan, sehingga membangun kota itu tidak dari ngutang. Seperti apa Bang melihatnya? Saya melihat begini ya, kita sebenarnya pola ngutang ya, memang di dalam katakanlah di dalam pemahaman saya ya mengutang memang hal yang biasa ya, minjam hal biasa. Tetapi begini, betul kata si Adinda Melian tadi, masih ada cara-cara lain. Cara-cara lain. Kalau menurut saya yang masih bisa dimaksimalkan, yang bisa dimaksimalkan, yang bisa dilakukan oleh seorang kepala daerah berikut jajarannya. Kenapa mesti kita memutuskan kita minjam dulu? Kenapa tidak kita membangun infrastruktur? Maaf ngomong. Kalau hanya sekedar ingin membangun jalan, misalnya pakai 2 atau pakai 3 yang jumlahnya mungkin sekitar 50 atau 100-an miliar, ya kan APBD kita kan masih cukup. APBD kota ini kan masih 101,2 triliun ya. Dan anggaran-anggaran yang tidak penting bisa dipangkas. Jadi adakan rasionalisasi anggaran, rekening belanja yang mana yang katakanlah yang tidak terlalu penting sekali, yang tidak urgent, yang bisa tunda tahun depan, yang tidak menyentuh kepentingan wajib rakyat untuk mensejahterakan rakyat segala dan seterusnya, itu masih bisa ditunda. Contoh ya, rekening banyak seperti pejalan dinas. Pejalan dinas itu kadang-kadang kan kita berpikir itu outputnya apa gitu nah. Outcome-nya apa? Ya, berjalan dinas kalau memang itu untuk tujuan misalnya untuk nanti pejalan dinas nanti pulangnya kita dapat apa misalnya gitu, ya itu benar itu. Tapi kalau perjalanan dinas dengan orientasi yang masih kita pertanyakan nanti outputnya apa, ya mending ditunda dulu lah. Itu bisa direalisasi. Terus seperti percetakan rekening banyak cetak, fotokopi, ATK, itu hampir seluruh OPD itu banyak kita lihat kan. Belum misalnya ada perbaikan ada rehab apa, ada pemeliharaan kendaraan yang masih bisa kita tekan. Kalau ingin mendapatkan anggaran 50 sampai 100 miliar, saya yakin itu masih bisa ditekan. Termasuk bisa jadi juga Bang dari sektor hibah ke yang sudah tidak begitu mendesak ke lembaga-lembaga vertikal misalnya. Nah, iya. Jadi maksud kita lakukanlah di masa pandemi Covid ini, kita lakukan dengan cara-cara yang elegan lah ya. Misalnya kita katakanlah kita mempertimbangkan untuk memberikan memberikan bantuan-bantuan dana ke pihak-pihak lain yang mungkin harus kita sesuaikan juga dengan kapasitas fiskal kita, dengan kemampuan keuangan daerah kita, karena kita juga kan tabung ini juga kan PAD-nya juga tidak terlalu besar. Kalau tidak saya siap, PAD kita hanya sekitar 200-an miliar ya. Kalau 200-an miliar total APBD kita 1,2 triliun, artinya apa? Artinya 200 per 1,2 ya seperberapa % kita. Dan itulah tugas kepala daerah untuk kreatif. Nah, tugas kepala daerah berikut jajarannya untuk kreatif, bagaimana intensifikasi pengelolaan anggaran, bagaimana ekstensifikasi pengelolaan penerimaan, itu harus benar-benar harus dilakukan dengan lompatan-lompatan yang bagus. Nah, lakukan penghematan di sana sini, jangan kita melakukan pengeluaran yang tidak penting. Terus rasionalisasi juga anggaran rekening belanja yang kita masih bisa kita tunda. Nanti kita kumpulkan anggarannya. Saya rasa tidak perlu juga minjam. Kenapa? Karena tidak ada keharusan bahwa kepala daerah harus menyelesaikan satu pekerjaan jalan itu 1 tahun anggaran. Tidak mesti kok, tidak ada kewajiban kok. Lihat di dalam undang-undang manapun saya tidak menemukan adanya pasal yang mewajibkan, mengharuskan kepala daerah menyelesaikan pekerjaan pembangunan infrastruktur dalam 1 tahun. Itu saya tidak temukan. Dan juga Bang, dengan adanya kreativitas kepala daerah itu artinya
rakyat pun tidak dibebankan untuk kemudian membayar pajak dan lain sebagainya begitu, karena uang itu kan dari uang rakyat juga kan. Ya. Dengan kreatifnya kepala daerah, artinya daerah tidak dibebankan untuk membayar bunga dan lain sebagainya. Betul. Nah, di bagian akhir ini, Bang. Betul. Di bagian akhir ini temuan DPR. Temuan DPR sidak dan menemukan kualitas yang diduga sangat miris sekali kan. Dan sekarang beberapa waktu yang lalu itu sudah masuk dalam ranah Kejati. Ya. Sudah terbit waktu itu beberapa bulan yang lalu itu sprint lead, sudah perintah penyelidikan. Nah, Bang melihat seperti apa, Bang? Saya lihat begini ya, ini adalah imbas daripada suatu bentuk keputusan atau suatu bentuk katakanlah kebijakan pengelolaan anggaran atau kebijakan pelaksanaan daripada realisasi daripada katakanlah keinginan untuk membangun yang semestinya bisa dilonggarkan waktunya di tahun 2021, tetapi ternyata masih saja disempalkan di tahun 2020, dan patut kita duga memang ini masuk dalam postur APBD tahun 2020, artinya pelaksanaan kegiatan sudah sangat mepet sekali waktunya. Dan ini imbas dari sana ya, saya melihat ya saya tidak heran, karena kenapa tidak heran ya? Akhirnya masuk karena hukum kan? Karena kalau waktu membangun pelaksanaan fisik waktunya sangat mepet sekali, ya hasil yang didapatkan ya itulah hasilnya kan. Ya, akhirnya bisa dilihat seperti itu. Bisa dilihat seperti itu. Baik. Wajar saja kalau sidak anggota dewan ditemukan ternyata wah ini kualitasnya seperti ini, tidak seperti yang diharapkan. Padahal ini dananya kita sangat katakanlah sangat pelik sekali ya, karena dana minjam hasil seperti itu akhirnya jadi temuan. Dan kita berharap pihak Kejati untuk kemudian mengusut tuntas, Bang ya. Ya, itu memang sudah merupakan harapan kita, katakanlah merupakan tugas fungsi dan wewenang mereka. Baik. Gitu. Baik, Bang Wilson, luar biasa ini pengamat keuangan dan pembangunan. Closingnya, Bang. Mungkin closing sedikit ya. Jadi mungkin di akhir pembicaraan obrolan kita rakyat kita ya. Obrolan rakyat kita ini ya, ini sebenarnya momen-momen yang katakanlah yang seharusnya ya seorang kepala daerah memang memperhatikanlah aspirasi daripada warganya ya, karena warga ini adalah rakyatnya. Betul. Ya, kepala daerah itu kan membawa rakyatnya. Tidak disebut seorang pemimpin kalau dia tidak punya wilayah, dia tidak punya rakyat dipimpinnya. Betul. Dan tidak punya daerah wilayah kekuasaannya. Tidak disebut seorang pemimpin itu. Kira-kira seperti itu. Artinya apa? Artinya masukan dari kita, saya selaku pribadi, warga kota dan juga selaku pengamat, cobalah kalau membangun kota Bengkulu ini, cobalah direncanakan dengan matang. Jangan tidak usah dikatakanlah, tidak usahlah kita seakan-akan kita ini apa yang harus kita kejar-kejar. Jadi kita seperti air mengalir saja. Ikutin aturan, ikutin regulasi, kita membangun step by step. Tadi membangun juga sempalan program kegiatannya jangan disempalkan di tengah jalan. Harapan kita ya, ini harapan kita, saran masukan kita. Coba direncanakan dari awal, dan juga pembangunan ini seharusnya juga melihat kondisi juga kemampuan keuangan kita. Apalagi di zaman Covid ini, coba letakkan fondasi pembangunan sehingga nanti begini, sehingga di akhir masa jabatan beliau juga dia akan katakanlah akan menorehkan histori yang bagus. Jangan sampai nanti di akhir masa jabatan beliau yang tidak nyampe 3 tahun lagi, nanti beliau akan menorehkan hal-hal yang menurut kita yang mungkin ya tidak semestinya nanti akan terjadi ya. Kita kan tidak tahu nih bagaimana kedepannya. Itu ya harapan kita. Baik, terima kasih Bang Wilson, luar biasa analisa-analisanya, peraturan dan lain sebagainya, dan kita akan masih sering untuk berdialog mengomentari isu-isu penting di kota ataupun di provinsi Bengkulu. Nah, teman-teman sekalian, harapan kita adalah bagaimana seorang kepala daerah itu tidak membebankan pembangunan infrastruktur itu dari berhutang. Carilah ide-ide kreatif yang kemudian itu tidak membebankan dari sektor berhutang tadi, karena kalau berhutang ya artinya semua orang ya bisa kan. Kemudian kepada aparat penegak hukum dalam hal Kejati Bengkulu yang sudah melakukan penanganan beberapa bulan yang lalu, kita berharap untuk memperjelas status dari kasus ini seperti apa pembangunan jalan yang kemudian ditemukan oleh DPR itu, sehingga apa yang menjadi temuan itu bisa dilakukan proses berikutnya. Saya Medan Sori, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.